good to be back. Nama saya Joni Herjawan, seperti tadi saya biasa panggil Bung Kris bilang, saya melayani di Jakarta Praise Community Church sebagai ketua yayasan dari Yayasan JPCC, sebuah yayasan kemanusiaan yang berpihak kepada masyarakat dan membawa kasih keluar dari 4 tembok gereja kepada orang-orang yang memerlukannya. Kami tidak datang untuk menolong orang miskin, tapi kami datang untuk menolong orang yang mau berubah, yang merasakan resource atas perubahan itu sulit untuk didapat. Ke tempat-tempat itulah kami pergi. Saya membawa salam dari Gembala Sidang kami yang baru, Pastor Yose Carol. Ya, kami punya Gembala Sidang yang baru karena kami masuk musim yang baru. Untuk itu, saudara siap terima firman Tuhan pagi hari ini? Mari kita hampiri Tuhan sejenak. Pagi hari ini Tuhan, terlepas dari keadaan kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami tahu ada sebuah musim yang baru di depan kami. Setidak jelasnya musim itu, kami tahu kami punya Tuhan yang kami kenal. Karena itu kami aman. Walaupun mungkin kami rasa nggak nyaman, tetapi kami tahu kami aman. Karena itu pagi hari ini Tuhan kami mencari instruksi baru dari Tuhan. Instruksi yang disampaikan dengan kalimat yang sederhana, yang mudah dimengerti, yang bisa kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk Engkau terobosi seperti air yang menerobosi. Dan kami berjanji Tuhan, setiap kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Roh Kudus Kau bebas beracara di tempat ini, pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Nama yang oleh karenanya kami beroleh keselamatan. Nama yang oleh karenanya kami beroleh kehidupan. Yesus Kristus namanya. Dan semua yang percaya katakan, amin. Jadi Tuhan taruh di hati saya, ini musim yang baru bukan? Berapa dari saudara meyakini bahwa ini adalah musim yang baru? Musim yang baru memerlukan cara yang baru. Pola pikir yang baru dan respon yang baru untuk menghadapinya. Nah, terlepas dari bagaimana kita melewati musim yang lalu, bagaimanapun kita melewati musim yang lalu, apakah kita menang, apa kita kalah, apa kita berhasil, atau kita gagal, atau kita mencapai target, meleset dari target, apakah kita bertambah, atau kita berkurang, apakah kita mendapat sesuatu atau kita kehilangan sesuatu di musim yang lalu. Kita selalu bisa belajar daripadanya. Saudara setuju? Apapun musim yang lalu kita bisa belajar daripadanya. Saya sering dengar orang bilang seperti gini, tapi kalau hasilnya nggak baik, kita mau belajar apa? Betul nggak? Saudara sering dengar kalimat ini? Ya kalau hasilnya seng bagus, kata mau belajar apa Pak? Kalau hasilnya seng bagus dia bilang. Nah, ketahuilah bahwa keadaan dan situasi yang kita hadapi tidak menentukan kemampuan kita belajar. Keadaan dan situasi yang kita hadapi tidak menentukan kemampuan kita belajar. Siapa bilang? Yang bilang om saya namanya Salomo. Amsal 24 ayat 30, nah ini cerita tentang Salomo. Dia bilang gini, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Jadi ladangnya orang malas dan kebunnya orang yang tidak berakal budi. Salomo lewat di depannya. Dia bilang, lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Kebun hancur,
penuh onak semak duri, semak belukar, temboknya udah roboh, pagarnya udah rusak. Apa yang mau kita lihat dari itu? Seringkali kita dengar seperti ini, bukan? Pak, saya tahu keadaan beta. Keadaan saya seperti ini. Tempat sekeliling saya seperti ini. Tembok surobo, pagar suseng ada. Semak duri di mana-mana. Tapi lihat Salomo di ayat berikutnya. Aku memandangnya. Aku memperhatikannya. Aku melihatnya. Dan menarik sebuah pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Itu yang Salomo pelajari. Tapi bukan itu yang saya mau tekankan di pagi hari ini. Tetapi sebuah prosesnya. Dari semak duri, dari kebun yang penuh dengan semak belukar, dari tembok yang roboh, dari pagar yang sudah rusak, dia bisa belajar sesuatu. Demikian juga dengan hidup kita. Apapun keadaan musim yang lalu kita, atau dimanapun keberadaannya kita, siapapun yang ada di sekeliling kita, apapun yang kita lihat, orang berhasilkah, orang gagalkah, tetapi kalau kita mau melewati proses ini, kita mau memandangnya, memperhatikannya, melihatnya, kita selalu bisa menarik sebuah pelajaran. Jadi keadaan dan situasi kita tidak menentukan kemampuan kita belajar. Saudara setuju dengan ini? I saw it katanya, I observe it, saya pikir, lalu saya menyimpulkannya. Nah itu adalah sebuah proses refleksi. Bukan refleksi yang di kaki. Itu proses refleksi. Nah, kalau kita merefleksikan sebuah pengalaman, reflections of an experience akan memberi kita insight dan wisdom. Kalau kita merefleksikan sebuah pengalaman, kita akan mendapatkan insights, hal-hal yang tersembunyi, dan kita akan mendapatkan hikmat. Kalau kita suka dengan apa yang dihasilkan, kita bisa perhatikan, mati, pelajari, tarik sebuah kesimpulan, kita bisa memikirkan bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Kalau kita nggak suka dengan apa yang kita hasilkan, ya kita bisa melihatnya, memandangnya, memperhatikannya, dan menarik sebuah kesimpulan, bagaimana caranya supaya ini tidak berulang lagi. Sebuah prinsip yang sederhana. Saya yakin saudara semua sudah tahu. Saya hanya mengingatkannya bahwa kita bisa belajar dari setiap keadaan yang kita hadapi. Adalah sebuah kegilaan. Kalau kita melakukan pola yang sama dan berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Saudara hari ini ambil tepung. Ambil satu tepung 100 gram, telur 1, kasih garam, kasih air. Saudara aduk, lalu saudara kasih gula sedikit, lalu saudara goreng. Jadi sesuatu. Besok lakukan yang sama dan berharap dapat yang lain. Adalah sebuah kegilaan. Kalau kita melakukan pola yang sama dan berharap dapat hasil yang berbeda. Jadi kalau kita mau dapat hasil yang baru di musim yang baru, ada sebuah pola yang kita perlu lakukan untuk memastikan supaya kita mendapatkan hasil yang baru di musim yang baru. Saudara setuju dengan ini? Karena itu saya kasih judul apa yang saya sampaikan pagi hari ini, di musim yang baru ini, janji jadi nyata. Kalau yang lalu-lalu kita masih tunggu janji, kejar janji, menantikan janji, kita tidak bisa pakai pola yang sama. Kalau kita mau dapat hasil yang berbeda. Jadi di musim yang baru ini saya kasih judul janji jadi nyata. Katakan sama sebelah saudara, janji jadi nyata. Sesungguhnya Tuhan sudah menjanjikan suatu hari depan yang penuh dengan harapan, bukan? Ayat ini tertulis dengan sangat jelas.
Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku tahu rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Suatu rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu terjemahannya lebih pas. For I know the plans I have for you, kata Tuhan. Rencana apa yang saya punya atas kamu? The plan to prosper you. Rancangan untuk menyejahterakan saudara dan saya. Not to harm you, bukan untuk mencelakakan kita. Sebuah rancangan untuk memberikan kita harapan dan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Tapi Pak, kok saya nggak lihat-lihat? Hanya karena kita nggak lihat bukan berarti dia nggak ada. Kalau saudara pergi ke Jakarta, lalu saudara pergi ke daerah-daerah tertentu di Jakarta dan saudara nggak lihat Monas, apakah artinya Monas tidak ada lagi di Jakarta? Mungkin saudara ngubek-ngubeknya, orang Jakarta bilang, cari-carinya di tempat di mana bukan tempat Monas berada. Jadi saudara pikir Monas tidak ada. Monasnya masih ada. Jadi hari depan yang penuh dengan harapan itu sesungguhnya ada. Kalau kita nggak ketemu, bukan Monasnya yang kita pertanyakan. Tempat kita berada dan cara kita cari yang harus kita ubah. Saudara setuju dengan ini? Jadi hari depan yang penuh dengan harapan itu pasti, sepasti keselamatan saudara. Bagaimana kalau ada orang datang sama saudara bilang gini, saudara sudah terima Tuhan Yesus? Sudah. Bagaimana kalau saudara terima Tuhan Yesus dan saudara tidak masuk surga? Oh saya bisa Pak. Oh siapa tahu. Siapa tahu Tuhan punya rencana khusus sama saudara. Saudara terima Tuhan Yesus tapi saudara tidak masuk surga. Oh nggak bisa Pak. Tidak mungkin itu bisa. Loh kenapa? Siapa tahu. Oh nggak mungkin sebab ada tertulis. Nah mari kita baca ayat ini sekali lagi. Ayat Yeremia 29 ayat 11 ini. Sebab ada tertulis. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan untuk menyejahterakan kamu. Bukan mencelakakan kamu. Untuk memberikan kepada kamu hari depan penuh dengan harapan. Bagaimana kalau itu nggak terjadi sama saya? Ya enggak mungkin. Sepasti saudara percaya akan keselamatan saudara. Sepasti itulah saudara perlu percaya bahwa ada hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin untuk hal ini. Tetapi meskipun Tuhan sudah merancangkan kesejahteraan dan hari depan penuh dengan harapan, kegagalan tetap bisa terjadi. Bukan rancangannya yang salah. Caranya kita, bukan Monasnya yang enggak ada. Di mana kita berada dan tempat kita mencari yang salah. Daripada kita sibuk berharap kapan janji itu jadi kenyataan atau kesempatan itu datang, lebih baik kita menjadi seorang yang sibuk mempersiapkan diri kita agar saat janji itu digenapi, agar saat kesempatan itu datang, kita siap untuk menerimanya. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Sebuah contoh begini misalkan saudara merasa Tuhan janji, saudara mau dibawa ke luar negeri. Daripada nunggu-nunggu kapan ya Tuhan bawa saya ke luar negeri, kapan Tuhan saya bawa ke luar negeri. Kalau tiba-tiba siang ini ada orang datang sama saudara bilang, besok saya mau ke luar negeri, mari ikut. Aduh Pak, beta saya punya paspor Jadi kita gagal berangkat. Tuhan yang ingkar janji atau kita yang tidak mempersiapkan diri kita. Waktu janji itu datang kita tidak siap. Kita sibuk bilang Tuhan janji sama saya mau bawa saya ke luar negeri. Saya tunggu terus Pak. Tanpa kita sadari udah ada 3 orang pernah mau ajak kita ke luar negeri. Masalahnya kita tidak punya paspor. Siapa salah? Nah kita punya kecenderungan di luar sana bilang Tuhan salah. Daripada kita sibuk menantikan kapan janji itu jadi kenyataan, jadilah orang yang sibuk mempersiapkan diri supaya waktu janji itu datang, kita siap. Supaya
Kita mau gedung ini jadi seperti apa? Daripada kita menantikan kapan ini jadi kenyataan. Kalau kita mau seperti itu, apa yang mesti kita siapkan? Kalau kita mau ke luar negeri, paspor mesti kita siapkan. Kalau kita mau seperti itu, apa yang mesti kita siapkan? Bukan rancangannya yang salah atau gagal, tetapi cara kita mengantisipasi dan menyikapi keadaan dan tantangan yang ada yang salah. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Ini tidak terlalu keras untuk minggu pagi ini, kan? Jadi kita bisa belajar dari mengamati, kita bisa belajar sebuah hikmat. Di luar sana sering dikatakan, katanya orang pintar minum tolak angin. Tapi saya bilang, orang bijak menolak angin. Karena kalau sudah minum obatnya, berarti saudara sudah masuk angin. Orang pintar boleh minum itu, tetapi orang bijak menolak angin. Orang bilang begini, kalau hujan jangan diam di rumah. Kalau orang pintar, kalau hujan bawa payung. Baru kamu pintar, jadi hujan pun kamu bisa keluar. Tapi saya bilang, kalau orang bijak, sedia payung sebelum hujan. Memang orang pintar pakai payung kalau hujan. Tetapi orang bijak sedia payung sebelum hujan. Nah, orang bijak yang pintar beli payung di musim panas, jual payung di musim hujan. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Jadi kita bisa belajar. Musim hujan, badai di sana sini. Katong mau belajar apa, Pak? Kita mengamatinya, kita memperhatikannya, kita mempelajarinya, dan kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Dari musim hujan aja, kita bisa ketemu peluang bisnis. Bukan? Betul, pakai payung kalau hujan. Yang bijak bilang, sedia payung sebelum hujan. Oh, saya beli payung musim panas, saya jual musim hujan. Sampai di sini oke, saudara? Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan tuh kasih kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Dalam terjemahan lain dikatakan, dia memberikan di dalam hati manusia itu selalu keinginan untuk mengetahui apa yang ada di depan. Tetapi manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang Tuhan buat dari awal sampai akhir. Tetapi hanya karena kita tidak bisa mengerti perbuatan Tuhan dari awal sampai akhir, bukan berarti lalu kita tidak mau tahu. Halo? Hanya karena kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan dari awal sampai akhir, sebab kita tahu dia punya rancangan damai sejahtera untuk membawa hari depan penuh dengan harapan, tetapi kita tidak bisa mengerti rancangan Tuhan dari awal sampai akhir. Hanya karena kita tidak bisa mengerti dari awal sampai akhir, bukan berarti kita lalu tidak mau tahu. Kita jadi a priori, udahlah kita nggak bisa ngerti kok. Karena Paulus meneruskannya dengan sangat baik dalam Efesus 5 ayat ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti seorang bijak. Apapun yang sedang saudara alami, apapun keadaan sekelilingmu, kamu bisa melihatnya, memperhatikannya, mengamat-ngamatinya, dan menarik sebuah pelajaran. Itulah kalau kita memperhatikan hidup kita dengan seksama. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Tapi manusia, walaupun kita punya keinginan untuk mencari apa yang akan ada di depan, kira-kira nih ke depan nih apa nih, bagaimana kita mengantisipasi. Kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Tetapi kita bisa mengusahakan supaya kita mengerti rencana Tuhan dengan cara memperhatikan
cara kita hidup dengan seksama. Lihat, perhatikan, amati, renungkan, tarik sebuah kesimpulan. Nah, beberapa poin yang bisa membantu kita untuk mengerti kehendak Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera untuk hari depan penuh dengan harapan. Beberapa poin yang akan saya berikan untuk saudara. Ada 17 poin, saudara. Cuma ada 3. Yang pertama, kita perlu the right mindset. Kita perlu punya pikiran yang pas, yang benar. Jadi kalau kita tidak menyukai hasil dari musim yang lama dan berharap mendapatkan hal yang baru di musim ini, apa yang sudah kita lakukan? Kita kan sekarang ini katanya kita masuk di musim yang baru. Musim yang lalu, musim yang lama. Kalau musim yang lama hasilnya ini, di musim yang baru kita ingin hasil yang lain, apa yang sudah kita lakukan untuk mengantisipasinya? Kalau dari cerita tadi, kalau musim yang lalu kita kepingin, karena katanya Tuhan janji mau bawa saya ke luar negeri dan belum terjadi, apa yang kita sudah siapkan sekarang untuk mengantisipasinya? Ya bikin paspor. Bikin paspor buat apa, Pak? Kapan saya mau pergi? Loh, kalau seandainya besok ada yang ngajak, kamu bisa pergi? Nggak bisa kan, karena belum ada paspornya. Nah, dengan analogi yang sama, saya mau saudara baca ini. Jadi kalau kita mau anggur yang baru, maka kita perlu sediakan kantong yang baru. Sebab Yesus ngajarkan seperti ini dalam Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru. Yesus yang ngajar nih kan. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru. Dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Anggur dan kantong. Saya kasih saudara ilustrasi. Dulunya kita taruh anggur di kantong yang lama. Anggap aja ini kantong yang baru. Nah seringkali kita mikirnya gini. Kan kita pegang kantong yang lama, bukan? Di kantong yang lama isinya apa? Anggur yang lama. Lalu kita pikir gini, nanti, kalau Tuhan kasih anggur yang baru, kita perlu pakai kantong yang baru. Jadi sekarang kan kita pegang kantong lama. Nanti kalau Tuhan kasihkan anggur yang baru, kita perlu pakai kantong yang baru. Jadi kantong yang kita pegang apa? Lama. Kalau seandainya anggur itu datang sekarang, dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Waktu anggur baru itu datang, kita simpan di mana? Di kantong yang lama. Robeklah kantongnya, tumpahlah anggurnya. Tuhan sayang sama kita. Supaya nggak sobek kantongnya, Tuhan tahan dulu anggurnya. Tuhan sayang sama kita, nanti kantongnya sobek. Ditahan dulu anggurnya. Lalu kita kemana-mana bercerita. Beta lagi tunggu Tuhan. Kasih anggur yang baru. Sebab terakhir saya cek, dia bilang, selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap pagi. Persoalannya jadi di mana? Kantongnya tua, bos. Jadi taruh kantong yang lama, ambil kantong yang baru. Tapi ini kan belum ada isinya, Pak. Yang ada isinya yang itu. Selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap pagi. Tapi kalau dia nggak datang bagaimana?
Bagaimana kalau saudara terima Tuhan Yesus jadi masuk surga? Nggak mungkin, sebab ada tertulis. Ini juga sama, sebab ada tertulis. Selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap pagi. Tuhan itu rindu memberkati kita. Dia tunggu kapan kita ganti kantongnya. Sementara kita sibuk nunggu kapan Tuhan kirim anggurnya. Kapan Tuhan kirim beta ke luar negeri Tuhan bilang beta lagi tunggu kapan kau bikin paspor Halo. Apa ini menolong saudara? Nah, sekarang musim orang bikin pantun kan? Saya bikin pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kantong diganti lebih dulu, anggur baru didapatkan kemudian. Saudara setuju dengan ini? Kantong ganti dulu, anggur baru datang kemudian. Dan dia pasti datang. Katakan pasti. Dia pasti datang. Nah, di musim yang baru, ganti dengan kantong yang baru. Kantong baru adalah pola pikir saudara, kebiasaan saudara, cara saudara merespon. Ganti semua itu dengan yang baru. Poin yang kedua. Jadi poin yang pertama adalah tadi the right mindset. Poin yang kedua, bergantung sama Tuhan. Depend on God. Kebergantungan kita kepada Tuhan tidak bisa hanya berdasarkan kemampuan jasmani kita. Kalau saudara mau hidup bergantung sama Tuhan, tidak bisa hanya bergantung kepada kemampuan jasmani saudara. Kenapa? Ada dua ayat yang ingin saya sebutkan. Yang pertama Yohanes 4 ayat 24. Sebab Allah itu roh. Dan hanya dengan kuasa roh Allah, orang-orang dapat menyembah Bapa sebagaimana ia ada. Jadi Tuhan itu roh. Jadi kalau saudara mau hidup bergantung kepada Tuhan, saudara bilang saya hidup mau belajar bergantung kepada Tuhan, Tuhan itu roh. Jadi kita nggak bisa hanya pakai apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kita tidak bisa hanya pakai jasmaninya kita. Sebab Tuhan itu roh. Kita harus belajar mengandalkan roh kita. Dan ayat yang kedua yang ingin saya sebutkan di sini adalah sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah di situ ada kemenangan. Nah, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita perlu bergantung pada Tuhan yang adalah roh. Kesimpulannya itu bukan? Kalau saudara mau mengerti dan usahakanlah kamu untuk mengerti kehendak Tuhan. Tapi kita nggak bisa mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tetapi usahakanlah supaya kamu bisa mengerti kehendak Tuhan. Aku melihatnya, aku memandangnya, aku memperhatikannya, dan aku melihat sebuah pelajaran. Tidak bisa hanya dengan kemampuan fisik kita, kita harus ada di luar itu, lebih dari itu, yaitu bergantung kepada roh kita, karena semuanya itu, Tuhan itu adalah roh. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita perlu bergantung kepada Tuhan yang adalah roh. Nah, kalau kita bergantung kepada Tuhan yang adalah roh ini, di mana roh ini ada, di situ ada kemenangan. Tidak terlalu sulit bukan untuk dimengerti, saudara? Nah, kalau kita ingin mengalami musim yang berkemenangan, di musim yang baru ini kita ingin musim yang berkemenangan, kita perlu mengalami roh kita dituntun oleh roh Tuhan. Dalam bahasa Inggris dibilang spirit led life. Kehidupan yang dipimpin oleh roh. Ini bukan cerita soal yang spooky, saudara. Tetapi karena memang Tuhan itu roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemenangan. Kalau saudara mau menang, saudara mesti mengandalkan Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan itu roh. Kalau mau mengandalkan Tuhan yang adalah roh, kita nggak bisa pakai fisik kita saja. Ya kita perlu pakai fisik kita. Kalau mau jalan ya pakai mata, lihat. Tetapi kemana kita mau pergi, kita harus andalkan roh kita bergantung kepada rohnya Tuhan. Karena di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemenangan. Sesederhana itu, saudara.
1 Korintus 2 ayat 9 sampai 12. Sebaliknya, hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itu yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Kita kenal ayat ini dengan baik kan? Mata belum lihat, telinga belum dengar, belum timbul dalam pikiran kita. Itu yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, di mana kita mau cari ini? Sebab Tuhan adalah roh. Di ayat berikutnya katakan, tetapi Allah sudah menyatakannya kepada kita dengan perantaraan rohnya. Jadi kalau saudara berharap mengalami apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah timbul di dalam hati manusia, saudara ingin mengalami ini, Tuhan sudah dikatakan menyatakannya kepada kita dengan perantaraan rohnya. Roh Allah itu menyelidiki segala sesuatu sampai kepada rencana Allah yang paling tersembunyi sekalipun. Manusia nggak bisa mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan siapa yang paling tahu? Roh Tuhan. Nah, bagaimana bahkan roh Tuhan ini mengerti sampai rancangan-rancangan Tuhan yang paling tersembunyi sekalipun. Rancangan-rancangan yang adalah rancangan damai sejahtera untuk hari penuh dengan harapan untuk saudara dan saya. Masalahnya kita nggak ngerti. Nah, untuk kita bisa mengerti, kita harus mengandalkan roh kita untuk bergantung kepada rohnya Tuhan. Sebab yang mengetahui isi hati seseorang adalah roh orang itu sendiri, bukan? Begitu juga mengenai Allah, yang mengetahui isi hati Allah hanyalah roh Allah sendiri. Dan kita tidak diberi roh dunia ini, melainkan roh yang dari Allah supaya kita mengetahui semua yang dianugerahkan Allah kepada kita. Katakan amin. Jadi kalau kita mengandalkan roh, dan roh kita ini adalah roh yang datangnya dari Allah, supaya kita apa? Mengetahui semua yang sudah Tuhan sediakan, yang dianugerahkan kepada kita. Memang kita nggak mungkin mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita nggak perlu mencoba-coba untuk mengerti Tuhan itu rencananya apa sih dari awal sampai akhir. Kita nggak bisa mengerti itu. Tetapi kita bisa mengusahakan untuk mengerti kehendaknya Tuhan. Yang adalah roh. Dan rencananya bagi kita dengan mengandalkan roh kita untuk mengerti apa yang roh Allah sampaikan tentang rancangannya bagi kita. Dan kalau kita bisa mengerti rencana Tuhan dan kita bergaul dengan roh Allah itu, di mana ada roh Allah, di situ ada kemenangan. Janji jadi kenyataan pasti. Hari depan penuh dengan harapan. Saudara menangkap apa yang sedang saya sampaikan? Jadi kehidupan yang dipimpin oleh roh, dimulai dengan roh kita bergantung kepada Roh Kudus. Spirit powered living begin with your spirit depending fully on Holy Spirit. Di dalam Galatia 5, Paulus menuliskan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Gimana sih hidup oleh roh itu? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sesederhana itu. Bagaimana kita hidup ini dipimpin oleh roh? Dengan tidak mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena dua-duanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Setiap akhir tahun kan kita suka bikin resolusi, bukan? Awal tahun kita bikin kan? Kita bikin. Nah, waktu kita bikin resolusi, seringkali gini, kita doakan, lalu kita renungkan, roh kita nanya kepada roh Tuhan, ya kan? Apa sih rencana Tuhan? Kita bikin A, B, C, D. Oh, saya mau turun berat badan, saya mau hidup lebih sehat, saya mau lebih sayang sama keluarga, saya mau ini, saya mau itu. Tulis. Tapi kemudian firman Tuhan ini bilang, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan saling bertentangan sehingga kita tidak melakukan apa yang kita inginkan. Waktu udah nanti Desember nanti terus kita, ini belum, saya enggak buat. Kenapa? Karena keinginan daging berlawan-lawanan dengan keinginan roh. Sehingga kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki.
Dan kalau saudara ngalamin ini saudara, jangan datang sama pendeta saudara. Minta pendeta saudara doakan supaya keinginan dagingmu dihilangkan. Selama saudara masih bernafas, selama saudara hidup, keinginan dagingmu tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa dikendalikan. Jangan diturutin. Sehingga kita hidup menurut roh. Sampai di sini oke saudara? Kalau saudara mau masuk di musim yang baru, ingin dapat hasil yang berbeda, kita perlu cara yang berbeda. Yang pertama tadi adalah mindset kita. Kita rubah. Kedua, kita bergantung kepada Tuhan. Dua hal yang baik. Tapi dua hal yang baik ini tidak ada gunanya. Saudara boleh jadi orang yang punya mindset yang benar. Saudara boleh punya roh yang bergantung kepada roh Tuhan. Tapi kalau yang ketiga ini saudara tidak buat, namanya take action. Ambil tindakan. Saudara boleh punya pikiran yang benar, boleh punya roh yang bergantung kepada Tuhan, tapi kalau saudara nggak ambil action, iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan pun akan mati tanpa perbuatan. Jadi pola pikir yang benar, hidup roh kita yang bergantung kepada Roh Kudus, tidak jadi apa-apa kalau kita tidak menjadi pelakunya, pelaku firman. Nah, cukup sering kita dengar komentar ini, saya sedang menunggu rencana Tuhan. Seperti tadi bilang, beta lagi tunggu Tuhan bawa beta ke luar negeri, Tuhan janji. Benarkah? Sebab Tuhan berfirman, sudah selesai. Bagian Tuhan akan rencananya atas kita sudah selesai. Tuhan sedang tunggu kita. Jangan jadi orang yang tunggu Tuhan lagi, sebab itu sudah selesai. Jangan tunggu lagi, Tuhan kapan Tuhan janji bawa beta ke luar negeri. Tuhan bilang sudah selesai, saya sudah bikin plannya. Yang mana Tuhan? Kamu tidak bisa mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Usahakan untuk mengerti. Usahakan untuk percaya bahwa rancangan Tuhan adalah ya dan amin. Sudah selesai. Tuhan lagi tunggu kita. Kapan kamu bikin paspor? Kalau kamu kapan kamu ganti kantong yang baru? Oh iya benar juga tuh mesti ganti kantong yang baru. Benar ini khotbahnya oke banget nih. Saya mesti ganti kantong yang baru, saya catat, kasih highlight, kasih garis putih, saya taruh di dompet. Hidup bergantung kepada roh. Tulis lagi, catat, kasih highlight, taruh di dompet. Tapi tidak pernah dibuat. Tapi kalau nggak dibuat, mati saudara. Kita perlu ambil action. Nah, saya mau ajak saudara baca Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Kira-kira Yosua tahu nggak sih Musa udah mati? Kan dia abdinya Musa. Di mana Musa ada, di situ ada Yosua kan? Tangan kanannya, wakilnya katanya. Musa mati, Yosua tahu nggak? Tahu lah. Lah kenapa Tuhan mesti bilang lagi sama Yosua? Musa hambaku sudah mati. Tuhan lagi kasih bilang sama Yosua, Moses is dead. Kamu tidak bergantung lagi tanya Musa, kamu tanya saya. Sebab Musa sudah mati. Musim yang lama sudah lewat. Sekarang musim yang baru. Di musim yang baru, rubah pola pikir yang baru. Bergantung sama aku. Itu Tuhan bilang. Tapi yang ketiga dia bilang apa? Action. Action.
Musa sudah mati, kata Tuhan. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju suatu negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang-orang Israel itu. Sebab tempat yang akan, bahasa Indonesia bilangnya gini soalnya. Sebab tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saya bukan mau sok-sokan bahasa Inggris, tapi saudara coba baca versi bahasa Inggrisnya. Boleh tolong ditampilkan nggak? Yang Yosua 1 ayat kedua sama ayat ketiga dalam bahasa Inggris. Dia bilang gini, Moses my servant is dead. Sama terjemahannya. Now therefore arise, dia bilang, go over this Jordan and you and all these people to the land which I am giving to them. Lagi dikasihin nih. Udah jalan belum? Belum. Tapi sudah mulai diberikan sama Tuhan. Jadi Tuhan tunggu Yosua atau Yosua yang harus tunggu Tuhan? Tuhan tunggu Yosua. Tuhan bilang, I am giving it to you. Nyebrang, Tuhan bilang. Ayat berikutnya. Every place, setiap tempat yang sol sepatumu injak, the sole of your foot will tread upon, yang sol kakimu akan injak. Kalimatnya apa? I have given. Tuhan udah kasih dulu untuk kamu injak? Atau kamu yang mesti injak dulu, baru Tuhan kasih? Tuhan sudah kasih dulu, sudah selesai. I have given to you. Mimpi saudara tentang bisnismu, mimpi saudara tentang pekerjaanmu, mimpi saudara tentang keluargamu, mimpi saudara tentang karirmu, mimpi saudara tentang pelayananmu, tentang gereja ini, I have given to you. Kantong yang baru, bergantung sama Tuhan. Ini yang suka lupa. Action. Injak, injak, dan injak. Ayat berikutnya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai orang Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Dalam bahasanya di sini saya bilang, dari situ tuh, sampai sana tuh, dari situ, sampai sana, semua akan jadi milikmu. Ya, kalau enggak, ya kalau selamat, terima Tuhan Yesus, masuk surga. Kalau enggak mungkin Pak, sebab ada tertulis. Ini juga ada tertulis. Dari sana, sampai sana, dari situ, sampai situ, semua akan jadi milikmu. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini janji Tuhan. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari sini kita terima phrase yang sangat terkenal, I will not leave you, I will not forsake you. Aku tidak akan meninggalkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Tidak ada seorang pun bisa tahan menghadapi engkau. Kalau kamu seorang arsitek, kamu akan bikin desain yang sangat bagus sehingga tidak ada satu orang pun bisa tahan menghadapi desainmu. Kalau kamu seorang pedagang, seorang tukang bikin kue, kamu akan bikin kue cucur sedemikian rupa sehingga tidak ada cucur-cucur lain bisa tahan menghadapi rasa cucurmu. Kalau engkau seorang salesman, engkau akan jualan sedemikian, tidak ada seorang pun bisa tahan menghadapi engkau. Kalau engkau adalah seorang yang ada di dalam struktur pemerintahan, engkau akan memimpin departemenmu, engkau akan bekerja sehingga tidak ada seorang pun bisa bertahan menghadapi engkau. Cuman Tuhan kasih syarat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan bersungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berapa kali Tuhan bilang dalam satu perikop ini? Sampai 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau sampai diulang-ulang sampai 3 kali artinya penting, saudara. Saudara kalau mau pergi rumah, nenggelin anak di rumah, nah mama pergi ya, jangan lupa kunci pintu. Kompor jangan lupa dimatikan ya, kalau udah selesai masak. Baru mau keluar, jangan lupa matikan kompor, kunci pintu. Jangan lupa matikan kompor. Artinya apa? Penting banget, betul nggak? Kalau nggak penting nggak perlu diulang-ulang. Kuatkan dan teguhkan hatimu, itu yang sering bikin kita nggak berani take action. Apa yang saya lakukan sekarang bersama JPCC Foundation, Tuhan suruh saya lakukan di 2008. Nyalinya nggak nyampe. Berhenti kerja dari perusahaan yang satu, baru berhenti hari ini, minggu depan pindah kerja di perusahaan berikutnya. 2 tahun kemudian berhenti kerja lagi. Mau lakukan ini, nyalinya nggak nyampe, pindah lagi kerja di perusahaan yang lain. Sampai tahun 2012 baru saya berhenti. Kenapa? Ayat ini menjelaskannya dengan sangat baik. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hatinya belum teguh dan belum kuat. Kita nggak ambil take action. Kalau kita nggak take action, ya itu cuma konsep doang. Oh nanti kita gini ya, nanti kita gitu. Selama kita nggak take action, nggak akan jadi kenyataan. Saudara perlu take action. Be strong and of good courage. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini, kalau saudara mau take action, ini kuncinya. Be strong and take courage. Dan kuatkan dan teguhkan hatimu. Coba saudara pikirkan, segala sesuatu yang saudara rencanakan, yang akhirnya saudara nggak buat. Di sini karena di sini saudara tahu kalau orang mau pergi main golf atau pakai konteks ini, orang mau naik sepeda, janjian dengan teman-teman, kumpul naik sepeda pagi-pagi olahraga atau lari pagi, yuk di mana di JMP kita lari pagi sama-sama 5:30 Nah kalau mau janji lari 5:30, saudara harus bangun jam berapa? Minimum jam 5 bukan? Harus mulai mandi, cuci muka, ganti baju, pakai ojek, pakai sepeda, atau pakai motor, pakai mobil, pergi ke JMP untuk olahraga sama-sama, betul? Kalau saudara nggak menguatkan dan meneguhkan hatimu, saudara bangun nggak? Bro, ada capek nih. Semalam sampai malam nih. Tapi kalau kita menguatkan dan meneguhkan hati kita akan ada di sana, bukan? Nah seringkali apa yang kita tidak berani untuk take action karena kita enggak menguatkan dan meneguhkan hati kita. Nah bagaimana kita menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita? Ada 3 poin yang ingin saya kasih tips untuk saudara. Yang pertama, mengucap syukur. Karena kalau kita bersyukur, artinya kita percaya rancangannya yang baik terlepas dari apa yang sedang kita hadapi. Kita berani masuk ke masa depan yang belum kita ketahui, yang dijanjikan Tuhan, yang kita kenal. Kita berani masuk ke masa depan yang kita nggak tahu, tetapi kita berani masuk karena kita punya Tuhan yang kita kenal.
itu memampukan kita untuk melangkah masuk ke masa depan yang belum kita ketahui dari Tuhan yang kita ketahui. Saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 15. Waktu itu Paulus sedang banyak persoalan. Dia lagi mau dibawa ke Roma. Terus akhirnya Paulus ketemu dengan orang-orangnya dia. Dikatakan seperti ini di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 15b. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu kuatlah hatinya. Ucapan syukur akan menguatkan hati kita. Jadi kalau di masa-masa musim yang baru ini, saudara sedang menunggu janji dan saudara perlu take action. Hal pertama yang selalu perlu lakukan adalah mengucap syukurlah. Bukan mengucap syukur karena saudara Kristen. Mengucap syukur karena itu artinya saudara percaya kepada Tuhan walaupun mata saudara belum lihat. Saudara percaya akan janji Tuhan yang belum jelas karena dijanjikan sama Tuhan yang saudara kenal. Kita jadi berani melangkah ke masa depan yang tidak kita ketahui, yang dirancang oleh Tuhan yang kita kenal. Bersyukur. Yang kedua, teguhkanlah hatimu. Meneguhkan hati itu artinya kita menyelaraskan pikiran, keinginan, dan perasaan dengan tujuan yang ingin kita capai. Dalam bahasa Inggris dibilang to align our mind, keinginan, will, and emotion towards the goal. Kalau saudara mau lari pagi jam 5.30, jam 5 pikiran, keinginan, sama perasaan saudara mesti tersinkronisasi untuk tujuan itu. Satu aja nggak sinkron, saudara nggak jadi bangun. Saudara akan bilang, bro maaf ya, saya skip dulu kali ini. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Kita perlu selaraskan pikiran kita, keinginan kita, dan perasaan kita untuk menuju tujuan goal yang ingin kita capai. Kita dengan sadar fokuskan pikiran kita, komitmen kita, dan perasaan kita untuk mencapai target yang khusus. Jadi yang pertama tadi apa? Bersyukur. Yang kedua, selaraskan pikiran, perasaan, dan keinginan untuk mencapai apa yang mau kita tuju. Beta mau keluar negeri, berarti bener nih mesti bikin paspor. Sekarang kita udah mulai ngerti, oh bener nih berarti nih. Sudah dengar khotbah pagi ini, bikin paspor. Datang Senin, pikiran, perasaan, dan keinginan enggak selaras. Pergi enggak ke kantor imigrasi bikin paspor? Ya enggak. Tapi kalau pikiran, keinginan, dan perasaan diselaraskan, ya kita pergi bikin. Bersyukur, menyelaraskan pikiran, keinginan, dan perasaan terhadap tujuan yang ingin kita capai. Yang poin yang terakhir, yang ketiga, bangun kebiasaan yang baru, yang baik. Bangun kebiasaan yang baru. Build a good habit. Kalau saudara baca di dalam 1 Yosua ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kalau kita merenungkan itu siang dan malam, tanpa kita sadar kita membangun sebuah kebiasaan yang baru. Karena kebiasaan adalah segala sesuatu yang kita pakai waktu kita lagi gak sempat mikir. Pakai bangun kebiasaan saudara mulai sekarang. Oh angin. Angin pun setuju sama firman Tuhan. Bersyukur, selaraskan pikiran, keinginan, dan perasaan. Yang ketiga,
bangun kebiasaan yang baru. Ketahuilah setiap janji Tuhan akan datang bersama dengan tantangan. Setiap kesempatan yang tersedia akan datang dengan perlawanan. Pasti. Tuhan bilang, kujanjikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah dengan susu madunya. Kasih janji kan? Tapi waktu mereka pergi, mereka bilang, orangnya besar-besar. Ada penghuninya. Memang hasilnya baik. Tapi ada orang-orang besar. Tantangan selalu ada. Jadi kalau ada janji, pasti ada tantangan. Nah, saya mau ajak saudara berpikir terbalik. Jadi kalau hari-hari ini saudara ketemu tantangan besar, artinya ada janji besar. Ada janji besar yang beta belum lihat. Apa yang mata belum lihat, telinga belum dengar. Untuk itu, roh saya perlu bergantung sama roh Tuhan supaya saya mampu mengerti apa janjinya. Setelah mengerti apa? Ya saya lakukan persiapan saya. Bakal menang gak? Pasti menang, karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemenangan. Janji dan kesempatan Tuhan yang sediakan. Suatu negeri yang berlimpah dengan susu madunya, Tuhan yang sediakan. Dan kujanjikan dengan bersumpah, dari sana sampai situ, dari sana sampai situ, sudah kusediakan. Itu Tuhan yang sediakan. Setiap tanah yang akan kamu injak, itu Tuhan sudah sediakan. Tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu harus saudara sendiri yang buat. Jadi jangan datang sama pendeta saudara bilang, minta Pak, saya minta tolong didoakan supaya saya bisa menguatkan dan meneguhkan hati saya. Nggak bisa. Saudara sendiri yang harus ambil keputusan. Caranya, belajar bersyukur. Bersyukur artinya percaya kalau dia Tuhan yang baik. Terlepas dari apa yang mata ini lihat. Selaraskan keinginan, kemauan, keinginan, pikiran, dan perasaan terhadap apa yang Tuhan sediakan buat kita. Ketiga, bangun kebiasaan yang baru. Itu bagian yang mesti kita lakukan. Jadi hidup yang dikuasai dan dipimpin oleh roh adalah hidup yang berserah kepada Tuhan dan bukan terserah Tuhan. Kan Tuhan udah janji suatu negeri yang berlimpah dengan susu madunya. Ya udah, terserah Tuhan deh. Tuhan mau kasih ya kasih. Tuhan enggak kasih ya sudah. Itu pemalas namanya. Beda berserah sama terserah. Hidup yang percaya kepada Tuhan, yang dikuasai dipimpin oleh roh adalah hidup yang berserah sama Tuhan. Tuhan yang sediakan. Tapi saya harus menguatkan dan meneguhkan hati saya, menyelaraskan pikiran, keinginan, dan perasaan kepada tujuan yang ada. Dan bukan terserah Tuhan. Jangan terserah Tuhan. Terserah tete manis jua. Mau bawa ke luar negeri, ya ke luar negeri. Saya yang bawa, ya saya yang apa. Tapi berserah sama Tuhan adalah Tuhan janji, beta buat paspor. Beta selaraskan pikiran, keinginan, dan perasaan. Beta buat paspor. Yakin pergi? Sekarang saya sudah punya paspor. Saya berserah kepada Tuhan. Kapan itu jadi? Sebab Ia menjadikannya indah pada waktunya. Pemain musik boleh naik? Jadi sekarang gini, ini bagian yang terakhir. Kita pakai pola pikir yang benar. Bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Bersyukur senantiasa. Menyelaraskan pikiran, keinginan, dan perasaan. Serta membangun kebiasaan yang baru untuk meraih janji dan kesempatan yang Tuhan berikan, terlepas dari tantangan dan perlawanan yang ada dan keadaan kita, sehingga kita bisa menyaksikan
menyaksikan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain waktu janji jadi nyata. Saudara mau jadi orang yang bisa menceritakan janji Tuhan jadi nyata? Ini musim yang baru. Musim yang baru perlu pola pikir yang baru. Kantong diganti dulu, anggur baru datang kemudian. Bergantung sama Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemenangan. Untuk bergantung kepada Tuhan yang adalah roh, kita harus andalkan roh kita, bukan mata dan telinga kita. Aku berjalan bukan dengan apa yang aku lihat, aku berjalan bukan dengan apa yang aku dengar, aku berjalan bukan dengan kekuatanku, tapi aku berjalan karena rohku bersandar kepada roh Tuhan. Dan kalau roh Tuhan ada di pihak kita, kita bisa bilang siapa lawan kita. Tantangan, persoalan, mari Jo datang. Saya ada roh Tuhan. Sebab di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemenangan. Pengertian ini semua, jangan lupa ambil action. Supaya kita bisa action, bersyukur. Selaraskan pikiran, perasaan, dan keinginan. Dan yang terakhir, bangun kebiasaan baru yang menunjang. Sehingga akan tiba waktunya kita datang sama tetangga kiri kanan sama teman. Beta mau cerita, beta mau bersaksi. Janji jadi nyata di musim yang baru. Tundukkan kepala saudara. Kami dengar pesan Tuhan untuk kami. Kebenaran ini memerdekakan kami, Tuhan. Tapi kemerdekaan yang Tuhan berikan perlu kami raih. Karena itu kami perlu ambil tindakan. Karena itu pagi hari ini Tuhan kami berjanji. We will take action. Kami mau ambil tindakan. Kami mau dikenal sebagai sekumpulan orang yang hidupnya penuh dengan bersyukur kepada Tuhan. Kami mau dikenal sebagai orang-orang yang hidupnya menyelaraskan pikiran, keinginan, dan perasaan terhadap goal, rancangan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Dan kami dikenal sebagai sekumpulan orang yang membangun kebiasaan baru. Sehingga saatnya tiba. Hari depan penuh dengan harapan. Di bumi seperti di dalam surga. Saat janji jadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Biar kami bawa ini pulang jadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan amin.